Pastoral Konseling 2 ini adalah lanjutan dari Pastoral Konseling 1 untuk jurusan teologi. Sekarang kita masuk dulu ke silabus kontrak perkuliahan kita, ya. Nah, Pastoral Konseling 2 ini itu 2 SKS. Baru kita itu pertemuan 16 kali. Standar kompetensi dan kompetensi dasar daripada Pastoral Konseling 2 adalah yang pertama, mengerti, memahami pentingnya pelayanan konseling pada jemaat. Yang kedua, memahami dasar-dasar firman Tuhan yang diberikan untuk memberikan nasihat kepada konseli sebagai jalan keluar. Indikatornya itu adalah yang pertama, mengerti tentang pastoral konseling 2. Nah, yang kedua, memahami dasar-dasar pelayanan konseling 2. Nomor 3, berdialog. Berdialog artinya percakapan dua arah antara si konselor dengan si konseli. Itu di keempat, si konseli dapat menolong jemaat konseli untuk mengambil keputusan. Ya, itu kepada histori teologi pastoral itu pertama muncul pada abad ke-18 dengan munculnya Protestanisme. Jadi teologi pastoral itu dimulai dari Jerman. Nah, setelah dari Jerman, merambatlah ke Amerika. Di Amerika, pastoral konseling itu dikenal pada tahun 1847. Nah, kalau di Jerman 1830, di Amerika 1847. Berarti setelah 17 tahun itu di Jerman, baru ada di Amerika. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang dilakukan oleh yang namanya Martin Luther. Martin Luther ini terkenal sebagai tokoh daripada reformasi yang menghasilkan Protestanisme atau Protestan. Jadi itu diawali dari protesnya seorang Martin Luther. Protestanisme adalah sebuah denominasi dalam kekristenan yang merujuk pada gerakan reformasi Protestan oleh Martin Luther itu pada tahun 1517 dengan 95 dalihnya. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Martin Luther. Artinya apa? Muncullah nanti ke sana yang namanya semakin dalam pastoral. Nah, salah satunya nanti kita belajar bagaimana ya dia itu mengutarakan bahwa sebuah gereja harus ada yang namanya pengembalaan atau pastoral. Nah, ini tadi. Disiplin ilmu adalah disiplin ilmiah yang disebut pula sebagai disiplin akademik atau bidang studi, adalah suatu cabang pengetahuan yang diajarkan atau diteliti
di tingkat perguruan tinggi. Makanya kalau kalian ini di teologi, belajarlah yang namanya pastoral konseling 2. Tapi nanti kalau jurusan PAK itu akan mengarah ke pendidikan, saya ngajar itu disebut bimbingan konseling di sekolah, ya. Sebab mata kuliah ini itu adanya di perguruan tinggi. Nah, sekarang berkembang lagi tokoh yang kedua, namanya Zwingli. Itu Zwingli berkata demikian, ya. Sebenarnya ide-ide mengenai teologi pastoral sendiri muncul sejak sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya dihubungkan dengan istilah silsorge, ya, penyembuhan dan pemeliharaan jiwa-jiwa, walaupun sebenarnya keduanya tidak identik. Nah, Zwingli ini berkata bahwa pastoral itu berhubungan tentang jiwa atau pemeliharaan jiwa. Zwingli pernah menuliskan suatu risalah atau makalah, ya, risalah makalah itu sama, mengenai gembala yang benar dan yang salah. Nah, jadi sebuah gereja menurut Zwingli proses konseling harus ada. Nah, didukung oleh yang namanya Martin Bucer, juga menulis mengenai pelayanan terhadap jemaat dalam Protestantisme serta membaginya dalam 5 kategori. Jadi tokoh-tokoh ini itu memunculkan yang namanya pengembalaan di dalam konseling. Akhirnya dikatakan begini, bahkan Martin Luther sendiri membuat banyak tulisan yang berhubung dengan pemeliharaan jiwa. Mereka menyimpulkan bahwa di dalam pengembalaan yang sehat ada pelayanan konseling yang berkesinambungan, yang bisa memberikan nasihat